Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dasar dalam statistika. Pengertian dasar dalam statistika. Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, analisis, dan penafsiran data. Dengan kata lain, istilah statistika di sini digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan atau disebut body of knowledge tentang cara-cara penarikan sampel, pengumpulan data, serta analisis dan penafsiran data. Pengertian statistika deskriptif atau disebut statistika dedukatif. Metode statistika digolongkan menjadi dua, yaitu metode statistika deskriptif dan metode statistika inferensial. Berikut adalah ruang lingkup statistika deskriptif. Menurut beberapa ahli, Sonantri 2006 berpendapat bahwa statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, menyederhanakan angka-angka pengamatan yang diperoleh, meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengumpulan, pemusatan, dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. B. Data dan jenis-jenis data. 1. Pengertian data. Pasar Ibu 1975 mengemukakan data adalah keterangan mengenai suatu keterangan yang mungkin berbentuk angka-angka atau disebut bilangan, dan mungkin juga tidak. Menurut Gaspers 1989, data adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. 2. Jenis-jenis data. A. Berdasarkan sifatnya. 1. Data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka, bilangan, contohnya penjualan merosot, mutu barang naik, karyawan resah, harga daging naik, dan sebagainya. 2. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka, bilangan, contohnya produksi 100 unit atau harian, omset penjualan naik 20%, jumlah karyawan 1000 orang, dan sebagainya. Berdasarkan nilainya, data kuantitatif dibagi lagi menjadi 2. A. Data diskrit. Data diskrit bersifat terkotak-kotak, yaitu tidak dikonsepsikan adanya nilai-nilai di antara data bilangan yang satu dengan data bilangan lain yang terdekat, tidak ada angka desimal. Contoh, jumlah karyawan 1000 orang berjumlah penjualan 500 unit, dan sebagainya. B. Data kontinu. Berbeda dengan data diskrit, di antara dua data kontinu dikonsepsikan adanya sejumlah nilai dengan jumlah yang tidak terhingga, terdapat angka desimal. Jumlah yang tidak terhingga terdapat angka desimal, contohnya
tinggi badannya 165 cm, omset penjualan naik 20%, dan sebagainya. Pengertian statistika inferensial, statistika induktif. Somantri 2006 menyatakan bahwa statistika inferensial membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil keputusan berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Menurut Sudiono 2008, statistika inferensial adalah statistika yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarikkan kesimpulan yang bersifat umum dari kesimpulan data yang telah disusun dan diolah. Populasi dan sampel. 1. Pengertian populasi. Cooper dan Emory 1997 mengemukakan populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Sugiono 2015 memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai, tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai, tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. 2. Pengertian sampel. Sampel menurut Somantri 2006 adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sugiono 2015 memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Variabel dan jenisnya. Pengertian variabel. Somantri 2006 mengemukakan variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari suatu pengamatan. Macam-macam variabel. Somantri 2006 mengklarifikasikan variabel menjadi dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif merupakan variabel kategori yang termasuk variabel kualitatif adalah variabel nominal dan variabel ordinal. Menurut Spiegel 2004, suatu variabel yang secara teoritis dapat menyandang nilai yang terletak di antara dua buah nilai tertentu disebut sebagai variabel kontinu. Jika tidak demikian, kita menyebutkannya sebagai variabel deskriptif. Purgon 1999 berpendapat bahwa ada beberapa perubahan variabel
yang sangat penting dipahami antara lain perubahan terikat dependent variable, yaitu perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan lain. Perubahan bebas independent variable, yaitu perubahan yang mempengaruhi perubahan lain. Perubahan kontrol variabel, yaitu perubahan yang pengaruhnya kepada perubahan terikat dikendalikan. Perubahan moderator variabel, yaitu perubahan yang mempengaruhi hubungan antara perubahan bebas dengan perubahan terikat. Teknik sampel. Macam-macam teknik sampel. 1. Teknik penarikan sampel dengan pengembalian sampel with reflexment, yaitu setiap anggota sampel yang terpilih dikembalikan lagi ke tempatnya sebelum pemilihan selanjutnya dilakukan sehingga ada kemungkinan bahwa suatu satuan teknik penarikan sampel akan terpilih lebih dari sekali. 2. Teknik penarikan sampel tanpa pengembalian. Sampling without reflexment, yaitu setiap anggota sampel yang terpilih tidak dikembalikan lagi ke dalam suatu populasi. Dengan demikian, teknik penarikan sampel tanpa pengembalian merupakan kebalikan dari proses teknik penarikan sampel dengan pengembalian. Berdasarkan peluangnya pemilihannya. Tipe teknik penarikan sampel berdasarkan peluang pemilihannya terbagi atas 1. Sampling probabilitas atau disebut probability sampling. Sumantri 2006 berpendapat sampling dikembalikan untuk menjawab kesulitan yang timbul dalam menerapkan teknik probability sampling, terutama untuk mengeliminir biaya dan permasalahan dalam pembuatan sampling prime kerangka sampel. A. Sampling acak sederhana. Simple random sampling. Sampling systematic sampel. C. Sampling bestrata stratified sampling. Sampling bergugus. Cluster sampling. Unit sampling non-probability sampling. Disebut kuanta sampling. Langkah-langkah pengembalian sampel adalah menetapkan besarnya jumlah sampel yang diperlukan, kemudian menetapkan jumlah atau banyaknya jatah, maka jatah atau kuantum itulah yang diadakan dasar untuk mengambil unit sampel yang diberikan. Sampling kemudahan. Convenience sampling. Just-Gemein sampling. Purposive sampling. Quota sampling jatah. Snowball sampling. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.